Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Dwi Anggraini dengan NPM 251020027. Saya dari kelas A Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester untuk memenuhi tugas Green Economy Trandem. Silakan simak videonya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan berpresentasi dengan bertemakan valuasi ekonomi yang berjudul Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove. Langsung saja ke permasalahan. Ekosistem mangrove di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama 2019, di mana 78.500 hektar ekosistem dilaporkan hilang. Penyebab utamanya adalah karena populasi pedesaan. Khususnya di Asia secara tradisional memanfaatkan mangrove sebagai sumber produksi kayu dan non-kayu. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang mengeksploitasi mangrove untuk komoditas ekspor seperti untuk arang. Perusakan ekosistem mangrove yang cepat juga disebabkan oleh ekspansi yang cepat dari industri aquaculture yang dipicu oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sedimentasi dan menebang kayu tembakau, memasak bloraters atau ikan haring. Materi selanjutnya yaitu penentuan nilai valuasi ekonomi. Yang pertama ada metode biaya perjalanan. Yang pertama, estimasi jumlah pengunjung dari masing-masing daerah asal pengunjung zona berdasarkan wawancara dengan responden JI sama dengan PI dikali Y. Yang kedua, tentukan biaya perjalanan rata-rata dari total biaya perjalanan yang dikeluarkan selama perjalanan atau kegiatan rekreasi. BPR sama dengan TR plus D plus KR plus L. Yang ketiga, rata-rata zona biaya perjalanan min I. XLI sama dengan PBP atau NI. Yang keempat, tentukan tingkat kunjungan per 1.000 orang zona negatif I selama 1 tahun. LKI sama dengan PGP atau GPT. Yang kelima, menentukan nilai ekonomi pariwisata, total kemauan membayar pengunjung. WTP pengunjung adalah area di bawah kurva permintaan layanan wisata pada tingkat harga yang berlaku. Yang keenam, nilai ekonomi kawasan wisata alam dapat ditentukan dengan rumus NE sama dengan PD plus SK. Berikut adalah grafik dari penentuan nilai valuasi ekonomi, yaitu menentukan nilai evaluasi ekonomi Lubuk Kertang. Selanjutnya ada valuasi ekonomi kawasan menggunakan travel cost model. Penilaian ekonomi kawasan ekowisata Lubuk Kertang, data yang dikumpulkan berupa informasi asal pengunjung, biaya perjalanan pulang pergi pengunjung, biaya konsumsi yang dihabiskan selama melakukan kegiatan ekowisata, harga tiket masuk kawasan, serta biaya lain-lain seperti biaya parkir, biaya menyewa peralatan, dan biaya dokumentasi. Berikut adalah tabel valuasi ekonomi di kawasan ekowisata Lubuk Kertang. Selanjutnya ada valuasi ekonomi kawasan menggunakan travel cost model. Berikut adalah perhitungan menunjukkan bahwa permintaan pihak pengelola akan maksimum pada saat harga tiket masuk sebesar 44.000 per orang, dengan perkiraan jumlah pengunjung mencapai 895.000 orang per tahun. Pada keadaan ini, pihak pengelola akan memperoleh sebesar 44.388.739, sedangkan surplus konsumen mencapai 18.139.000
Diperoleh nilai valuasi ekonomi kawasan ekowisata. Dengan kesediaan pengorbanan, nilai yang dikorbankan surplus konsumen dengan nilai sampel per orang, jumlah pengunjung, nilai total. Kemudian ada nilai valuasi ekonomi suatu kawasan dapat bertambah jika diiringi dengan penyediaan jasa yang mampu menarik pengunjung untuk meningkatkan kesediaan pembayaran terhadap keberadaan ekowisata tersebut. Slide selanjutnya yaitu solusi untuk melestarikan ekosistem mangrove. Yang pertama, ada perlunya sosialisasi besaran nilai ekonomi wisata mangrove dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi pihak pengelola dan sekitar objek wisata Lubuk Kertang, dan dapat melakukan pengembangan objek wisata dan menambah fasilitas sesuai dengan kenaikan harga tiket yang ditetapkan. Misalnya, dalam hal ini pengembangan objek wisata dapat membuat spot-spot foto yang indah dan unik yang membuat orang-orang tertarik untuk datang ke wisata mangrove tersebut. Yang kedua, pemerintah atau pengelola turut menambahkan fasilitas penerangan lampu yang indah dan menambahkan jumlah gazebo yang ada di ekowisata mangrove. Ditambah lagi peranan sosial media seperti Instagram dan TikTok harus lebih dimaksimalkan dengan penampilan video atau foto yang unik agar menarik banyak pengunjung sehingga memperbesar valuasi ekonomi kawasan ekowisata Lubuk Kertang yang ada di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Bila ada kata salah atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.